Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mulai pembahasan pada bab menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Sebelum itu, apa sih cerita pendek itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Berdasarkan pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Adapun unsur intrinsik cerpen, yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide dasar yang melatar belakangi cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam peristiwa cerita. Bisa terdiri dari satu orang atau lebih. 3. Penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah urutan peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. 5. Latar waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi cerita. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Biasanya dikenal dengan sebutan point of view atau POV. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai pada cerpen. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Berikut contoh kutipan nilai budaya. Iya, kita mau, asalkan kamu mau janji akan nerusin tari jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza Aurelia. 2. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh kutipan nilai sosial. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, ucap Lail dan ibunya yang segera duduk. Kutipan novel Hujan karya Terelie. Selanjutnya, yang ketiga, ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Berikut contoh kutipan nilai moral. Awalnya, aku mau berteman dengan siapa saja. Namun, setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku. Maka, aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Kutipan cerpen Penyesalanku karya Lise Indrin A. Yang keempat, ada nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni keterkaitan antara manusia dengan Tuhannya sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Dan berikut contoh kutipan nilai religius. Sebenarnya, sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering, terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu karya Lamis NS. Yang kelima, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Berikut contoh kutipan nilai pendidikan. Agaknya, selama turun-temurun, keluarga laki-laki cemara angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini, belian menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak laki-laki tertuanya Lintang tak akan menjadi seperti dirinya. Kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, sekarang simak baik-baik video cerpen ini ya, agar kalian bisa menjawab kuisnya nanti.
Di sebuah desa kecil di Banten, hiduplah seorang pemuda bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan berani. Ayahnya, Sultan Maulana Yusuf, selalu mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan kedaulatan tanah air dari tangan penjajah. Ketika Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Banten pada abad ke-17, Sultan Ageng Tirtayasa tidak tinggal diam. Setelah menjadi sultan, ia segera memperkuat pertahanan kerajaan dan membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk melawan Belanda. Ia juga mengajak rakyatnya untuk bersatu dan melawan penjajah yang ingin menguasai tanah mereka. Namun perjuangan Sultan Ageng tidak mudah. Belanda menggunakan segala cara untuk memecah belah kerajaan Banten, termasuk memanfaatkan konflik internal di antara keluarga kerajaan. Meski begitu, Sultan Ageng tetap teguh pada pendiriannya. Ia memimpin perlawanan dengan semangat pantang menyerah, meskipun akhirnya ia dikhianati oleh anaknya sendiri, Sultan Haji, yang bekerja sama dengan Belanda. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Batavia. Meski terkurung, semangat juangnya tidak pernah padam. Ia tetap menjadi simbol perlawanan bagi rakyat Banten yang terus berjuang meski tanpa pemimpinnya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah contoh nyata seorang pahlawan yang rela berkorban demi mempertahankan tanah air. Kisahnya mengajarkan kita bahwa meski dikhianati dan kalah secara fisik, semangat perjuangan untuk kemerdekaan akan selalu hidup di hati rakyat. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang tanpa kenal lelah demi kedaulatan bangsa. Nah, bagaimana video cerpennya? Menyenangkan bukan? Setelah ini, kalian akan diberi games berupa soal-soal terkait cerpen yang sudah dipaparkan tadi ya. Kalian akan mendapatkan nilai yang bagus apabila kalian menyimak dengan baik. Baiklah, pelajaran sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.